Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Dan kali ini saya mau bahas topik tentang apakah pelamar P3K kesehatan yang telah berusia di atas 35 tahun, nah ketika dia melamar formasi itu berbeda dengan formasi dia bekerja saat ini, tetapi masih dalam kabupaten yang sama atau wilayah kerja kabupaten yang sama. Apakah masih tetap mendapatkan nilai afirmasi 25% atau 113 poin? Nah, ayo mari coba kita simak di konten ini. Nah, jadi ketika semalam saya sedang istirahat, tiba-tiba tengah malam saya dicat oleh abang saya yang merupakan seorang peserta P3K kesehatan yang berusia di atas 35 tahun dan beliau sedang galau saat itu. Nah, jadi abang ini galau ngechat tiba-tiba karena abang ini baru saja membaca tentang revisi SK Perdirjen nomor 2446 tentang sistem penilaian afirmasi pada peserta yang berusia di atas 35 tahun. Abang ini merasa kalau dia tidak akan mendapatkan nilai afirmasi lagi dari usia dia yang di atas 35 tahun karena abang ini mendaftar pada fasilitas kesehatan yang berbeda dengan fasilitas kesehatan tempat abang ini bekerja saat ini. Padahal tempat abang ini melamar masih berada dalam satu kabupaten yang sama. Oke, ini chatnya bahasa Batak ya teman-teman ya. Dan bisa dilihat di sini kata-kata pupus harapanku dokter. Bang. Puitis sekali lah bahasa ini, Bang. Oke, kita lanjut. Jadi abang ini gini, merasa dia gagal setelah membaca simulasi gabungan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di poin B, di mana ketika ada seorang pelamar yang berusia di atas 35 tahun, paskes asal dia bekerja adalah Puskesmas Simo. Kemudian paskes yang dilamarnya untuk pendaftaran P3K adalah Puskesmas Teupah Selatan. Nah, di sini bisa dilihat untuk kriteria 2 atau kriteria afirmasi berdasarkan usia di atas 35 tahun, nilainya 0. Nah, abang ini merasa galau karena di regulasi sebelumnya untuk simulasi gabungan, orang yang melamar di Puskesmas Simo dan asalnya dari Puskesmas Simo, kemudian dia melamar ke Puskesmas Tupas Selatan, di surat edaran sebelumnya dia tetap mendapatkan nilai afirmasi 113 poin atau sekitar 25%. Apakah benar seperti itu teman-teman? Mari kita ulas dulu tentang kriteria pemberian nilai pada peserta di atas 35 tahun untuk mendapat nilai afirmasi sebanyak 25% atau 113 poin berdasarkan surat edaran atau revisi surat edaran dari Dirjen Tenaga Kesehatan. Oke, langsung kita lihat kriteria penambahan nilai 2 bagi pelamar yang berusia 35 tahun ke atas dan telah bekerja minimal 3 tahun berturut-turut pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara. Syarat pertama adalah dia melewati nilai ambang batas kompetensi teknis sebanyak 158. Kemudian teman-teman ada beberapa simulasi A, B, C, D. Nah, kita lihat simulasi A. Untuk simulasi A adalah seorang pelaksana administrator kesehatan dengan kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat. Dan dia telah bekerja pada kantor dinas kesehatan Kabupaten Nias Sumatera Utara, usianya sudah di atas 35 tahun. Kemudian pelamar A ini sudah bekerja di atas 5 tahun, sekitar 5 tahun di tempat kerja lamanya, dan ketika P3K dia tetap melamar pada kantor dinas kesehatan Kabupatennya Selatan sehingga dia berhak mendapatkan nilai afirmasi sebanyak 25% atau sebanyak 113 poin. Untuk simulasi pelamar B, dia adalah seorang administrator kesehatan dengan kualifikasi pendidikan S1 keperawatan. Usianya sudah 41 tahun, bekerja di kantor dinas kesehatan, tapi baru 2 tahun bekerja di kantor dinas kesehatan, dan dia melamar di kantor dinas kesehatan tempat dia bekerja saat ini. Nah, walaupun berusia 41 tahun, karena masa kerjanya masih 2 tahun, dia tidak mendapatkan nilai afirmasi dari usia yang di atas 35 tahun. Kemudian untuk simulasi kasus C teman-teman, pelamar C dia berusia 31 tahun dan telah bekerja selama 5 tahun di Puskesmas Bolowato Kabupatennya sebagai seorang administrator kesehatan. Dan ketika seleksi P3K dia tetap melamar pada Paskes tempat dia bekerja saat ini.
Namun, pelamar C tidak mendapatkan afirmasi nilai karena memang pelamar C berusia di bawah 35 tahun. Kemudian kita lihat untuk pelamar D, teman-teman. Nah, pelamar D ini adalah seorang administrator kesehatan yang berusia 36 tahun dan telah bekerja 3 tahun pada RSUD Porsea Kabupaten Sumatera Utara, Kabupaten Toba ya, Sumatera Utara. Namun ketika seleksi P3K dibuka, pelamar D ini malah melamar di RSUD Prapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sehingga walaupun usianya di atas 35 tahun dan masa kerjanya di atas 3 tahun, namun karena pelamar D ini melamar pada RSUD yang bukan tempat bekerja sebagai non-ASN selama ini, sehingga pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, di mana pelamar D ini melamar pada jenis kabupaten yang berbeda ya. Dia awalnya bekerja di Kabupaten Toba, kemudian dia melamarnya P3K-nya di Kabupaten Simalungun dalam provinsi yang sama. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan teman-teman, pelamar B tidak memperoleh nilai afirmasi 25% karena masa kerjanya di bawah 3 tahun. Pelamar C tidak mendapatkan nilai afirmasi 25% karena usianya berada di bawah 35 tahun. Sedangkan pelamar D tidak mendapatkan nilai afirmasi 25% dalam simulasi ini, dia melamar pada fasilitas kesehatan yang berbeda dengan tempat bekerja dia saat ini. Nah, di situ keterangannya dia bekerja mengambil formasi pada kabupaten yang berbeda, teman-teman. Dari Kabupaten Toba dia mengambilnya ke Kabupaten Simalungun. Nah, jadi ini yang timbul perdebatan, teman-teman. Nah, di sini boleh dilihat di poin B, ketika seseorang yang berasal dari Puskesmas Simu, kemudian dia mendaftar formasi P3K-nya pada Puskesmas Taupah Selatan. Nah, di sini bisa dilihat dia tidak mendapatkan nilai afirmasi 25% di sini ya. Nilainya 0, sudah saya lingkari dengan garis merah. Nah, di sini yang banyak timbul rasa galau orang-orang dengan merasa kalau begitu dia melamar di paskes yang berbeda, maka otomatis nilai 25%-nya batal begitu kan. Tapi sebenarnya begini, coba kita analisa apakah Puskesmas Simu dan Puskesmas Taupah Selatan ini berada dalam kabupaten yang sama. Karena kalau memang kita langsung membaca langsung ke bawah, tidak kita telisik dari atas, langsung kita menilai simulasi gabungan, banyak yang beranggapan bahwasanya Puskesmas Simu dan Puskesmas Taupah Selatan ini berada pada kabupaten yang sama. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. Untuk lokasinya sendiri telah dijelaskan pada regulasi di atasnya begitu. Ini saya buatkan. Oke teman-teman, untuk lokasi Puskesmas Simu sendiri berada di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ini bisa teman-teman baca pada sistem penilaian untuk puskesmas terpencil. Ya, ini sudah saya garis merahin yang menyatakan bahwasanya Puskesmas Simu berada di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan teman-teman, untuk Puskesmas Taupah Selatan ini terletak di Kabupaten Simeuleuh. Maaf kalau salah baca ya. Di Kabupaten Simeuleuh, Provinsi Aceh. Jadi ini berbeda kabupaten dan berbeda provinsi, teman-teman, antara Puskesmas Simu dan Puskesmas Taupah Selatan, Kabupaten Simeuleuh di Provinsi Aceh. Jadi beda kabupaten dan beda provinsi. Nah, ini kadang-kadang yang bikin bingung orang langsung membaca di simulasi gabungan tanpa membaca keterangan sebelumnya yang ada di atas. Nah, sehingga seperti ini teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan pada kasus simulasi untuk penambahan nilai 25%, pelamar D tidak mendapatkan nilai afirmasi 25% karena telah melamar pada kabupaten yang berbeda dari tempat bekerja saat ini. Ingat, dia dari Kabupaten Toba asal bekerjanya dan melamar ke Kabupaten Simalungun. Sedangkan pada kasus simulasi gabungan poin B, dia tidak mendapatkan nilai afirmasi 25% karena melamar pada kabupaten yang berbeda dari tempat bekerja saat ini, yaitu berasal dari Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tapi melamar di Kabupaten Simeuleuh, Provinsi Aceh. Nah, ini bisa digarisbawahi ya teman-teman ya. Jadi ada kesamaan antara simulasi pelamar D dan poin B pada simulasi gabungan, teman-teman. Di sini mereka gagal mendapatkan afirmasi nilai 25% karena sama-sama melamar pada kabupaten yang berbeda dengan tempat bekerja saat ini.
Sedangkan pada simulasi kasus pada surat edaran tersebut untuk afirmasi nilai 25% pada peserta yang berusia di atas 35 tahun teman-teman, tidak ada simulasi kasus yang menyatakan melamar di fasilitas kesehatan yang berbeda dari fasilitas kesehatan tempat bekerja kita saat ini dalam lingkup kabupaten yang sama. Tidak ada teman-teman. Sehingga besar kemungkinan maksud dari melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN maksudnya adalah kabupaten yang sama. Namun untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil dan penjelasan lebih lanjut dari Panselnas atau BKN. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Dan pesan ini khusus untuk abang yang ngechat saya tengah malam. Pesan saya jangan galau-galau lagi, tetap semangat. Adios.